Halo, selamat datang kembali di podcast kita Prospek. Saya Dimatria Pringgabayu dan kali ini di episode ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat relevan dan juga krusial. Topiknya apa? Yaitu mengenai future leadership, kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan oleh generasi digital. Nah, jadi di sini kita akan mengulas berbagai macam hal, mulai dari ada konsep yang namanya agile leadership, kemudian servant leadership, digital leadership. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan bahwa ketiga konsep tersebut bukan hanya sekedar konsep, tapi juga jadi sebuah cara untuk membangun, kemudian mengembangkan, bahkan mempertahankan generasi digital yang kita kenal saat ini. Atau mungkin lebih enak lagi kita sebut sebagai generasi Z. Untuk membahas topik ini tentunya kita mengundang ahlinya yang sudah hatam betul gitu istilah saya ya mengenai konsep seperti ini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, narasumber kita Profesor Dr. Ratri Wahyuning Tias STMM. Ya, Selamat datang Bu Prof. ya, selamat ketemu Pak Dema, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Nah, Sobat Prospek, Prof. Ratri ini adalah guru besar yang masih muda, belum 50 atau bahkan 40 awal. Jadi guru besar di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Sudah jelas ya, jadi namanya guru besar, sudah pasti pengetahuannya pun ya sangat banyak dan rasanya pantas kita sebut sebagai ahli. Selain itu saat ini beliau juga menjabat sebagai wakil rektor bidang admisi, alumni dan kemahasiswaan di Telkom University. Baik, sehat-sehat Bu Ratri kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, rencananya di topik ini tuh ada konsep yang tadi Bu, ada namanya agile leadership, kemudian digital leadership dan juga servant leadership. Nah, sekarang ini lagi viral ini Bu, istilah menurut keyakinan saya. Nah, itu viral karena ada acara komika nih yang dia bilang kalau bilangnya kayak gitu nggak akan bisa dituntut oleh pihak manapun. Nah, jadi saya mulai dengan menurut keyakinan saya Bu, bahwa sekarang ini perkembangan teknologi sepertinya ya Bu ya, sepertinya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari perkembangan gaya kepemimpinan itu sendiri menurut pandangan saya. Nah, apalagi sekarang itu kita nih lagi apa ya, banyak memimpinnya generasi Z mungkin ya Bu ya. Sekarang masuknya udah generasi Z, kita ngajar generasi Z, terus mungkin kita juga banyak ibu mungkin banyak staf karyawan ibu yang berasal dari generasi Z, dimana kalau kita sebagai pimpinan itu, ibu sebagai pimpinan mungkin harus sifatnya agile begitu ya Bu ya, harus sifatnya agile, harus juga bersifat servant, bahkan harus paham tentang digital. Tapi itu juga kayaknya harus kita kembangkan atau kita samakan ke keinginan Gen Z yang mungkin menurut keyakinan saya Bu, mereka tuh lebih mencari makna, mereka lebih mencari kedekatan terutama sama atasannya. Nah, mungkin awal-awal saya pengen lihat pandangan ibu nih, menurut pandangan ibu betul nggak kalau misalkan Gen Z itu saat ini memang mereka itu mengutamakan yang namanya terutama di dunia kerja ya Bu ya, mereka mengutamakan yang namanya pemaknaan dalam dirinya, kenyamanan dalam dirinya dibandingkan dengan pekerjaannya itu sendiri. Oke, sekarang nih Boleh Bu? siap. Ya. Ini memang menarik ya kalau kita bicara Gen Z sesuai topik ini ya. Apalagi dikaitkan dengan leadership. Hanya mungkin, dan kita tahu ya kondisi sekarang di Indonesia khususnya. Milenial dan Gen Z itu kan dominan ya. Dan untuk di tempat kerja juga mulai masuklah generasi Z, meskipun beberapa juga masih ada di usia sekolah dan segala macamnya. Tapi ini menjadi satu pembelajaran, menjadi satu fenomena ya. Makanya kalau teman-teman lihat itu banyak sekali yang mengangkat topik terkait dengan Gen Z karena fenomenanya masih terus berputar, isunya masih terus muncul gitu, dan ini menjadi tantangan untuk teman-teman di industri nih. Bagaimana memanage mereka gitu ya sehingga ini bisa optimal gitu ya terkait dengan potensi-potensi dan kompetensi mereka. Nah, tadi yang disampaikan bahwa Gen Z itu mencari makna kenyamanan, ya. Jadi mereka tidak lagi berbicara about ya
karir pasti gitu ya, tapi karir yang menurut persepsi mereka, yang sesuai dengan prinsip mereka, yang mereka bisa merasa nyaman, mereka bisa menjaga work life balance-nya mereka gitu ya, untuk dia selalu bisa improve diri. Jadi saya tuh melakukan sesuatu tuh sebetulnya buat apa sih gitu. Ya, Itu yang betul. perlu untuk mereka pahami, reasoningnya apa gitu. Jadi makanya kenapa kemudian kita melihat bahwa banyak organisasi yang kemudian seolah-olah si Gen Z ini apa ya istilahnya merasa seperti kutu loncat ya. Padahal sebetulnya mereka itu mencari sesuatu yang sesuai dengan karakter mereka. Nah, karakter mereka itu adalah bagaimana mereka nyaman bekerja, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dirinya itu terpenuhi gitu ya. Tidak hanya berbicara terkait dengan karir struktural, karir korporasi, tidak hanya sebatas ke arah sana. Meskipun itu juga bisa menjadi bagian ya. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami oleh industri. Nah, kadang mereka juga masih mencoba untuk menemukan pola gitu ya. Gimana sih caranya untuk bisa berinteraksi gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa optimalkan potensi mereka begitu, dan mereka bisa istilahnya stay untuk terus kontribusi ke kita. Nah, ini masih menjadi satu hal yang PR juga buat organisasi, tapi kita melihat bahwa organisasi sudah mulai terbuka bahwa generasi Gen Z ini beda dengan generasi sebelumnya. Kan kalau kita ada di dalam suatu organisasi itu nggak hanya satu generasi ya. Ada 3-4 lah, apalagi kalau di dunia pendidikan itu kan banyak sekali itu generasinya, gapnya itu sangat jauh gitu. Nah, inilah yang kemudian justru ini menjadi satu tantangan ya. Nah, kita bicara leadership ya, bagaimana leader itu bisa memahami untuk setiap generasinya. Nah, Gen Z menjadi satu isu, kenapa? Mereka baru memulai ya. Kalau yang sebelumnya mungkin sudah terpola begitu ya, baru memulai dan kemudian memiliki karakter yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Tapi dari situlah kita mungkin industri belajar bahwa ada hal yang baru. Jadi kita harus tetap tadi agile. Agile itu tidak hanya sekedar bahwa lingkungan eksternal berubah gitu ya, kita ikuti, tapi kita mengabaikan dari sisi kebutuhan orang-orang yang kita pimpin atau orang-orang atau karyawan yang ada dalam organisasi. Agile itu termasuk juga lincah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, salah satunya Gen Z. Yang susah tuh gimana, Bu? Saya jadi kepikirannya gini. Yang muncul konsepnya adalah Gen Z ini jadi dalam tanda kutip sulit dipimpin, Bu. Atau bahkan sebetulnya sebaliknya yang tadi berkaitan sama agile, Bu. Atau memang pemimpinnya yang nggak mau berubah. Itu lebih tepatnya gimana, Bu? Ya, karena kan kalau generasi itu kan dia tumbuh, berkembang dalam lingkungan yang homogen. Jadi mindsetnya kecenderungannya sama, sama, perilakunya sama, sikap, nilai kerjanya sama, begitu ya. Ya artinya kalaupun misalkan si Gen Z ini diganti dengan Gen Z yang lain, ya sama gitu polanya. Artinya agile-nya itu lincahnya adalah bagaimana si pemimpin itu bisa menyesuaikan. Kan kalau kita bicara kepemimpinan ya, proses untuk mempengaruhi orang itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, orangnya sendiri, si pemimpinnya sendiri. Yang kedua adalah orang yang dipimpinnya. Gitu kan. Orang yang dipimpinnya ya pengikut-pengikutnya gitu ya. Kemudian situasinya. Situasi yang dihadapinya seperti apa. Gitu. Nah, artinya bahwa si pemimpin juga harus menyesuaikan. Makanya nggak ada sebetulnya satu pemimpin dengan satu gaya itu bisa berhasil. Belum tentu satu pemimpin di satu area dia berhasil, pindah ke area lain gitu, sama atau pindah ke unit lain juga bisa berhasil. Belum tentu juga. Tergantung karena dari lingkungannya berbeda, situasinya berbeda, orang yang dipimpinnya pun berbeda, gitu kan. Sehingga kalau ya tantangan ya, yang namanya jadi leader itu tidak selalu top level ya. Leader itu kan ada di level team leader ada gitu ya, personal leadernya ada gitu, kemudian strategic leadernya juga ada, semuanya juga punya kompleksitas dan wewenang di level yang berbeda, tanggung jawab berbeda, tapi intinya sama bahwa mereka itu memimpin orang. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa memahami, menyesuaikan dengan si karakter masing-masing generasi ini. Salah satunya adalah Gen Z
yang sekarang ya itu jadi tantangan karena Betul, mulai betul. banyak nih Ya, betul. populasinya kan banyak di Indonesia ya, hampir 30% dari total populasi, dan ini sudah mulai banyak masuk gitu ya, dan pada akhirnya nanti itu akan mendominasi. Jadi sebetulnya yang paling sulit menjadi seorang pemimpin yang agile tuh ketika menghadapi generasi yang mana, Bu? Yang katakanlah mungkin kita milenial ya, karena 80-an mungkin milenial, ataukah yang tadi di bawah kita mungkin Y dan Z, atau mungkin yang di atas kita yang apa namanya ya, di atas kita ya, kolonial bukan Bu ya, baby boomer ya enggak ya. Nah, dari antara generasi itu ketika Ibu misalkan contohnya jadi seorang pemimpin yang agile, Ibu kira-kira bakal paling susah itu ketika menghadapi yang mana? Kalau ya pemimpin kan harus mau belajar, Iya, intinya betul. itu. Jadi kalau susah mungkin di awal ya, karena sesuatu hal yang baru. Ya. Tapi ketika kemudian itu menjadi satu hal yang ya menjadi suatu hal yang sering untuk dihadapi, kemudian pemimpin belajar, kemudian dari kesalahan, nggak mungkin yang namanya pemimpin itu selalu benar, nggak, pasti dia pernah melakukan kesalahan, termasuk salah untuk memperlakukan orang gitu, tapi dia belajar dari situ, it's okay, gak ada apa-apa gitu. Yang penting kemudian dia bisa mengambil hikmah atau belajar dari kesalahan dia untuk memperbaiki, it's okay. Pada akhirnya nanti kalau sekarang memang hot isunya adalah Gen Z gitu ya. Kenapa? Karena ya ternyata case-nya banyak banget gitu ya. Ternyata case-nya luar biasa, sangat different gitu dengan generasi-generasi sebelumnya. Apa dari tahan bantingnya Bu beda? Mentalnya? Apa-apanya nih yang paling kerasa? Iya. Kalau masalah Gen Z sekarang itu kan ya itu tadi ya, dia maunya yang nyaman gitu ya. Kemudian interaksi juga banyak dengan apa namanya teknologi gitu ya. Kemudian kalau dulu orang itu sakit karena jantung, diabetes gitu ya. Sekarang sakit mental. Iya, betul. Kebanyakan sakitnya sakit mental. Iya. Nah, itu kenapa saya bilang begitu? Ya karena kami di pekerjaan kami menghadapi seperti itu. Jadi ya tapi mereka sangat open. Gen Z ini. Ya, bukan sesuatu hal yang tabu untuk mengakui itu. Ibu mengalami itu di saya pikir semua dosen pun mengalami hal yang sama, betul nggak? Jadi bukan tabu untuk mengatakan saya perlu untuk ke psikolog, itu bukan tabu gitu. Mungkin kalau orang dulu itu masih malu gitu ya, nanti dikirain aib dan segala macam. Enggak, kalau mereka sangat open. Ada plus minus ya hal seperti itu, artinya bahwa kita bisa mengantisipasi, kita bisa membantu gitu mereka untuk mengurangi level yang tadi gitu ya. Tapi kalau terlalu, maksudnya kemudian takutnya itu menjadi suatu hal yang umum, dianggap suatu hal yang umum, ya bahaya juga. Nah, Ibu di bidangnya Ibu nih, kita ke case-nya langsung di bidangnya Ibu nih, salah satunya kan admisi, alumni, kemahasiswaan, dan mungkin di salah satu unit itu ada yang tekanannya berat, sepertinya ya. Nah, bagaimana caranya Ibu sebagai leadernya di bidang Ibu itu untuk membuat mereka itu kembali lagi ke jalurnya setelah mereka mungkin merasa stres, targetnya dikejar sekian, pekerjaannya sekian banyak. Bagaimana cara Ibu buat mengembalikan mereka, terutama yang karena kita sedang bicara Gen Z Bu ya, yang di usia-usia Gen Z itu untuk kembali lagi ke jalurnya sehingga mereka tidak merasa ada dalam tanda kutip kena mental itu Bu, dan supaya mereka semangat lagi. Biasanya Ibu melakukan apa Bu menghadapi seperti itu? Biasanya kalau kayak gitu itu banyak ngobrol dan dengar. Ngobrol ya. Kalau dinasihat itu sekarang agak susah ya, maksudnya gitu. Jadi defensif ya jatuhnya. Kalau misalkan kamu nggak bener nih gimana itu kan terlalu ekstrim ya. Nggak bisa. Nah, seperti itu nggak bisa gitu. Dan pola komunikasi kita kan bukan begitu. Pola komunikasi orang timur itu kan lebih ke komunikasi konteksting, komunikasi konteks high context kan. Jadi dia lebih banyak ke bahasa-bahasa nonverbal kan. Kalau yang go straight to the point seperti itu, yang ada orang malah jadi kabur gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita menunjukkan ya minimal mau dengerin dulu, diam dulu. Membiarkan mereka untuk merelief dulu bebannya mereka.
saya begini, Oke. saya begitu, saya begini, saya begitu gitu ya, dan segala macam, kenapa segala macam gitu ya. Ya. Minimal mereka sudah tersalurkan lah apa yang mereka rasakan meskipun belum mensolusikan. Ya. Dan itu pantasnya ke pemimpinnya langsung dong, bukan ke orang lain. Iya, Seharusnya harusnya. begitu ya. Iya, orang Oke. lain ya kalau ke orang lain ngasih solusinya sesuai gitu ya. Kalau ngomporin kan bahaya lagi ya. Iya juga. Iya nggak bener itu. Itu Oke. gimana tuh? Nanti malah nggak jadi solusi, orangnya malah tambah stres gitu kan. Jadi tidak selalu pemimpin langsung gitu ya, tapi Oke. orang yang memang dianggap dia bisa menjadi coach dan mentor khususnya. Tapi kadang ada ketakutan seperti ini, Bu. Ketika Gen Z mungkin ya, dia merasa terbebani akan suatu pekerjaan yang diberikan dari atasannya. Ya, kalau leadernya seperti Ibu, mungkin kita akan dengan enaknya berbicara dengan Ibu, berkomunikasi. Tapi kan tidak semua pemimpin bertipikal sama. Kadang ada yang jadi merasa segan, Bu. Saya pengen curhat, pengen ngobrol, tapi nanti takut dibilangnya, kamu mah nggak bisa kerja. Kamu mah ini, nanti takutnya dipindahkan lah, takutnya dipecat. Nah, apakah betul memang fenomenanya seperti itu, Bu? Ketakutan Gen Z ketika dia harus curhat ke atasannya langsung atau mungkin ke rekan kerjanya, sehingga pada akhirnya dia merasa saya sakit mental, saya harus ke psikolog. Apa muncul fenomena begitu, Bu? Sebentar, saya harus meluruskan dulu ya, bahwa saya bukan pemimpin yang seideal itu. Oke. Bapak ngasih narasinya seolah-olah saya kayak yang pemimpin yang oke banget. Enggak. Saya manusia biasa yang ya punya keterbatasan juga gitu. Kebetulan diberikan amanah, meskipun pemimpin juga tidak selalu identik dengan jabatan segala macam gitu ya, enggak. Ya. Tapi ya itu adalah satu usaha gitu ya. Satu usaha untuk meminimalkan risiko yang akan muncul kemudian. Kan kita juga dituntut, saya pikir Gen Z butuh lebih banyak, tapi generasi lain juga membutuhkan. Kan setiap orang pengen dengar. Makanya kan kita selalu dituntut untuk punya active listening kan. Mendengar aktif, nggak cuma ngoceh aja gitu. Ada kalanya, boleh sih, ada kalanya, tapi kita ada waktu untuk bisa mendengarkan. Mendengarkan itu sebetulnya tidak hanya dari sisi konten isi pembicaraan, tapi kondisi emosional. Harus bisa membaca situasinya seperti apa. Orang lagi emosi, ya nggak usah tambah ditanggepin, nanti tambah emosi gitu kan ya. Maksudnya itu maksudnya adalah menangkap dari sisi emosionalnya. Dan memang saya pun juga sebagai orang biasa juga kadang menghadapi dilematis, naik turun gitu ya, fluktuatif situasi segala macam, karena as a human saya juga punya problem sendiri kan, seperti itu. Tapi memang kalau perasaan segan, takut segala macam itu sebetulnya dibentuk oleh situasi, culture sebetulnya. Kalau culture-nya memang mengembangkan culture yang membuka komunikasi terbuka, ya gak ada masalah, orang akan lebih enak kan. Tapi kalau misalkan culture yang dibentuk itu adalah culture yang sifatnya seperti otoriter, kayak begitu, itu kan culture itu kan akan manifestasinya bentuknya adalah perilaku, akan membentuk perilaku orang. Ya, culture itu nanti akan menjadi reinforcement kan. Nah ini tinggal reinforcementnya negatif atau positif. Nah kalau misalkan nih saya curhat, bukannya didengerin malah diceramahin gitu ya, ceramahin malah dimarahin, itu akan jadi satu negatif reinforcement. Artinya apa? Menjadi penguatan negatif yang membuat orang itu tidak akan mau untuk melakukan hal yang sama, daripada saya dimarahin gitu ya, atau tadi ada konsekuensi negatif. Misalnya kalau saya banyak ngeluh, nanti dikira gak perform gitu ya, nanti didemosi misalkan, atau turunin segala macam, mending diem aja. Tapi itu jadi dari culture lagi baliknya, Bu. Iya kan itu. Jadi culture lingkungan itulah, tempat kerja itulah yang sebetulnya juga banyak dan berkontribusi bagaimana kita berperilaku. Nah itu kan berarti berkaitan sama konsep yang tadi kita bahas, ada yang servant leadership itu ya, Bu. Memimpin with empathy kan ya. Nah berarti komunikasi jadi kunci utama. Pasti, semua komunikasi kan dalam semua hal penting ya. Komunikasi, karena semua masalah berangkat dari mana? Komunikasi. Menyelesaikan masalah ya dengan komunikasi kan, nggak mungkin kita dengan diam semua masalah selesai. Tertunda iya, tapi menyelesaikan kan tidak. Kalaupun tidak muncul sekarang, nanti munculnya entah bulan depan, tahun depan segala macam, tapi masih akan
muncul gitu ya. Oke. Jadi komunikasi itu penting sebetulnya. Bagaimana cara Ibu bisa membuka komunikasi, contohnya misalkan dengan staf Ibu di bidangnya Ibu? Kenapa jadi ke saya? Ya, contoh real gitu Bu. Gengsi. Buka komunikasi, Iya. ya banyak, saya banyak menciptakan, berusaha untuk membuat situasi-situasi informal. Oke. Kalau formal itu rapat, itu kan sangat formal ya. Oke. Orang juga tidak bisa terlalu terlalu apa sih? Terbuka. Terbuka gitu kan. Tapi kalau informal ya misalkan kita diskusi di ruangannya dia gitu ya. Di ruangan bawahan misalkan ya, atau staf kita gitu. Kemudian sambil kita nyemil gitu, maksudnya sambil ngobrol, sambil menikmati kudapan apa yang ada lah gitu. Jadi nggak boleh gengsi dong berarti. dong. Jangan sampai ya. Siapa yang jadi gengsi? Pemimpin itu tidak boleh besar gengsi yang saya kalau ke ruangan bawahan gengsi dong. Jangan Siapa? sampai ya. Bagus lagi itu mah. Iya kan? Itu mah olahraga dari ruangan ke ruangan, nanti duduk terus kan pusing. Iya, jangan gengsi. Karena apa ya, untuk beberapa orang, untuk bawahan, hal seperti itu merupakan satu hal yang ditunggu, merupakan satu hal yang dibentuk. Ternyata ruangan saya disamperin loh gitu. Iya betul. Kan, padahal jauh nih gitu misalkan gitu. Kok sempet ya? Ternyata itu hal besar. Ya itu hal besar yang kadang bukan secara nominal finansial sih gitu, tapi memberikan efek psikologisnya tuh dalam dan jangka panjang gitu. As long as konsisten. Kalau cuma sekali mah tuh ya kumaha pencitraan ya. Tahu enggak lagi musim kampanye ini mah. Iya, jadi konsistensi itu penting juga buat pemimpin gitu. Jadi karena kan pemimpin itu dinilai siapapun ya, jangan fokus ke saya, oke? Siapapun itu, karena saya banyak kurangnya. Itu yang dinilai adalah ucapan dan perilaku. Oleh bawahannya. Konsisten nggak ucapannya, perilakunya adalah konsisten nggak perilakunya. Contoh misalkan, nggak boleh telat gitu ya. Dianya sendiri telat gitu, nah itu sudah nggak konsisten. Sesuatu yang menunjukkan inkonsistensi yang pada akhirnya akan sulit untuk membangun trust, percaya. Kayaknya dia mah cuma nakut-nakutin doang gitu kan. Sendirinya aja telat. Dianya aja telat jam 8, nggak mungkin. Paling juga jam setengah 10 mulainya, setengah 9 gitu ya. Segala macam. Nah, hal-hal seperti itu mungkin tidak diungkapkan, tapi dinilai oleh ya yang melihat gitu. Nah, kalau leader in all level itu kan role model ya. Role model itu kan yang dilihat ya perilaku dia dan ucapan dia, integritasnya dia, kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan perilakunya dia. Jadi leadingnya by example. Ya, of course lah. Kalau pemimpin. Nanti kalau enggak pemimpinnya based on koersi, wah bahaya kalau koersi. Makanya ya, jadi disuruh A gitu, tapi nah kalau gengsi kayak gitu bisa mental health nanti pusing sendiri ya. Makanya dia akan banyak tekanan segala macam, akhirnya aduh kan nggak sanggup nih gitu kan segala macam. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini Bu, mungkin ya, apa yang jadi kemungkinan kesalahan terbesar yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin ketika dia harus mengelola atau menghadapi ya anak-anak Gen Z? Kira-kira kesalahan apa Bu yang sering dilakukan oleh pemimpin? Mungkin mereka satu tidak mau belajar ya, bahwa Gen Z itu different loh gitu. Apa sih Bu differentnya itu gimana? Differentnya tuh cara mereka berkomunikasi itu berbeda gitu ya. Cara komunikasinya kalau yang sebelumnya kan lebih ke formal dan segala macam gitu ya, cara komunikasi. Kemudian cara mereka berperilaku gitu ya, termasuk cara mereka berpakaian segala macam, itu kan berbeda. Kadang untuk beberapa orang kok gitu sih nggak rapi gitu. Padahal ya memang begitu, mau gimana lagi gitu. Kalau dilarang nggak suka gitu kan. Nggak apa-apa tapi kayak gitu Bu. Kenapa? Tidak. As long as itu masih sesuai koridor, is okay. Ya, tidak menyalahin dengan aturan, kenapa enggak? Gitu. Biarkan saja. Selama ada aturan ya, aturan tetap diperlukan. Tapi ya fleksibilitas tadi ya, harus ada
sampai mana kita bisa mentolerirnya itu. Oke, tapi memang betul ya Bu. Tadi Ibu sempat bilang bahwa Gen Z itu mungkin nggak sepenuhnya mereka mencari financial compensation lah ya kalau kita bahas itu. Mungkin non finansialnya juga mereka butuh. Contohnya sekedar ya tadi Ibu mungkin atau mungkin pemimpin yang lain datang ke ruangan-ruangan bawahan, ngemil bareng, ngobrol bareng, itu kan jadi suatu hal yang besar. Atau bahkan mungkin saya pernah dengar teman-teman Gen Z itu dia hanya sekedar dipanggil namanya, misalkan kayak Hai Dem, kemana aja, oleh pemimpinnya, itu ternyata bisa jadi sesuatu yang bermakna loh Bu buat Gen Z ini. Hanya sekedar namanya di-recognize oleh pemimpinnya. Kadang-kadang gitu ya, mereka pemimpin saya aja nggak tahu nama saya, gimana dia bisa kenal saya. Tapi itu jadi contoh Sobat Prospik ya, bahwa ketika seorang pemimpin itu merecognize hari-hari tertentu itu ternyata itu jadi hal yang big things Bu. Dan itu yang ternyata membuat bawahan itu merasa oh saya ini dihargai. Hanya sekedar ya mungkin ini hal kecil gitu ya, hanya sekedar dijapri untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Itu yang melakukan Bu ya, yang melakukan mungkin cuman japri doang apa sih, tapi yang menerima itu ternyata hal besar. Sama seperti misalkan ada pemimpin katakanlah direktur utama kita yang kemudian ketika papasan dengan halo Mas Dema mau kemana, itu juga sesuatu yang ternyata meaningful. Nah mungkin ya dari cara ya Sobat Prospik ya, tadi kan Ibu juga sudah mencontohkan ya, itu hal-hal yang bisa kita contoh bahwa generasi Z itu enggak melulu ternyata Bu soal financialnya, tapi juga gimana dia dikenal. Jadi salah satunya makanya di yang servant leadership ini bisa jadi gaya kepemimpinan yang paling tepat ya nggak sih Bu? Atau mungkin di antara agile sama servant menurut Ibu mana yang paling penting jadi fondasinya? Semua ya harus ya, ada. Kan jadi pemimpin itu menyesuaikan dan mengkombinasikan. Gak ada satu gaya yang melayani ya, tadi, betul, iya gitu ya. Kan kita juga punya aturan, kita juga punya kontrol segala macam gitu ya. Melayani tidak selalu memenuhi keinginannya dia kan. Iya. Gitu ya. Melayani itu tahu keinginan dia, tahu kebutuhan dia gitu. Selama memang itu punya efek positif gitu untuk si dia untuk bisa berkembang, ke organisasi juga tidak menjadi satu hal yang harus menyalahi aturan, ya is okay gitu. Tapi kalau semua keinginan dituruti ya itu mah bukan servant leader, benar-benar pelayan itu mah, kan nggak punya arah, bukan arah ke sana. Jadi bukan mengikuti yang bawahan mau, bukan. Tidak selalu, tergantung pada apa yang dia butuhkan. Yang dulu dibutuhkan. Jadi yang harus sejalan dengan nilainya organisasi ya. Kalau nggak sesuai dengan nilai-nilai organisasi kan berat juga kan. Kalau misalkan ada paham Machiavelli gitu, untuk beberapa organisasi is okay gitu, tapi kalau ada organisasi yang based on integrity dan segala macam hal seperti kan jadi masalah gitu. Bukan si ininya yang salah, tapi tempat dia di organisasi ini yang salah gitu. Bukan di situ tempat dia. Itu mungkin yang jadi tidak ada yang baik buruk sebetulnya, tapi sesuai tidak sesuai tempatannya itu. Sesuai dan tidak sesuai. Harus dilihat dulu. Jadi ya begitulah. Ya, jadi banyak yang ternyata tantangannya bukan cukup ya Bu ya, mungkin sangat besar ya. Tantangan kita ketika memimpin Gen Z itu mungkin sangat besar. Dan tapi kan bisa. Iya sih. Iya. Harusnya bisa. Harusnya kita kan belajar ya. Oh, begitu ya. Pada akhirnya memahami. Oh, begitu ya gitu. Oh, cara ngobrol sama ketika ada ucuk-ucuk ya tadi ya, kayak misalkan saya nggak bisa karena saya harus ke psikolog. Kadang kaget gitu pertama dia pede banget ya, maksudnya menyampaikan itu. Bu, saya pikir semua dosen menghadapi hal yang sama lah. Saya juga kan sering diskusi sama teman-teman dosen ya, dia juga kan menyampaikan hal-hal seperti itu juga. Izin karena beberapa ini memang saya masih perlu penyembuhan dan segala macam. Itu di awal aneh gitu, tapi lama-lama ya udah, akhirnya kita memahami gitu. Sebenarnya apa sih Bu yang membuat mereka merasa tertekan gitu dan terjadi, nggak tahu ya, kalau saya lebih merasanya mereka
dalam tanda kutip malah merasa dirinya ada gangguan mental apa namanya, illness atau apalah. Padahal mungkin nggak kayak gitu ya kan Bu? Apa sih yang kira-kira membuat mereka gitu? Tekanan Ini seperti kali apa? teknologi kali, ini harus disurvei Pak, di riset aja. Betul, iya kan? Mungkin terlalu banyak, saya nggak tahu ya, apa mungkin terlalu banyak interaksi dengan teknologi ya. Bisa jadi ya Bu. Kita itu kan makhluk sosial ya, makhluk sosial itu harus banyak berinteraksi langsung gini gitu ya, untuk tahu kan, berinteraksi melalui platform, melalui media itu kan beda kalau kita ada personal touch-nya, langsung bertemu Ya. segala macam gitu ya. Nah, apa ya, hal-hal seperti itu yang mungkin ya salah satunya juga punya dampak, karena kan kita melihat tanpa memproses itu baik atau buruk gitu ya, efeknya, etis tidaknya, segala macam. Nah, si mereka ini kan proses menyerap informasi kan, akhirnya menganggap bahwa itu is normal gitu, hal seperti gitu itu ya? adalah normal gitu, karena ya dari platform yang saya baca Iya sih. seperti itu normal gitu. Nah, ketika dia menghadapi situasi seperti itu, dia nggak punya mentor maupun pendamping untuk bisa meluruskan. Oke. Mungkin dari awal kalau masa pertumbuhan ya di lingkungan keluarga ya, di lingkungan keluarga dia. Kalau dia usia sekolah, kuliah dan segala macam ya di lingkungan sini gitu, yang bisa mencoba untuk memberikan pemahaman tadi bahwa ini yang betul dan tidak betul itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau ternyata dia berkumpulnya dengan orang-orang yang punya pemikiran yang sama, kayak sekarang itu kan Gen Z mulai berpikir bahwa nikah tuh nggak penting. Iya. Itu sudah mulai berkembang. Kenapa? Karena lingkungannya pun menganut paham yang sama. Jadi dia merasa benar. Iya, nikah nggak penting. Apa ini nikah gitu? Nggak perlu gitu ya. Tapi kan ya tugas orang di sekelilingnya adalah memberikan pemahaman dan nggak seperti itu. Termasuk tugas pemimpinnya dong. Iya. Ya. Oke. Tugas pemimpinnya juga sih. Pemimpinnya ngurusin sampai kehidupan pribadi pusing juga ya. Tugas semua lah. Artinya untuk menghadapi stigma-stigma yang seperti itu. Nah, itu kan butuh orang-orang yang tidak hanya 1-2, tapi generasi-generasi sebelumnya yang punya tanggung jawab untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang nggak sesuai, yang kurang sesuai. Ya, kadang-kadang kan ngelihat dari teknologi tadi Bu ya, mungkin media sosial itu yang kayaknya paparannya paling besar untuk Gen Z ya. Ketika melihat teman-temannya, kalau bos lu kayak gini tinggalin aja tempat kerjanya, jadi kan mungkin dia terpengaruh ya, bahwa udahlah mental saya mungkin nggak perlu sekuat itu, bos saya nggak enak sedikit saya tinggal pindah. Ya tadi Bu betul, saya jadi sangat setuju ya Bu ya, bahwa paparan ya mungkin medsos itu lingkungan ya yang mempengaruhi, jadi mindsetnya dia berubah seperti itu. Cara belajar yang S1 terutama ya, karena Gen Z kan, cara belajarnya mereka kan juga kita harus menyesuaikan. Nggak bisa lagi full lecturing kan, otomatis sejam itu udah di belakang udah gimana ya, semua mahasiswa seperti itulah. Apalagi ini kita bicara karyawan. Ya Bu ya, pasti kan mereka punya berbagai macam kepentingan, belum lagi kalau galau gara-gara cinta ya Bu ya. Ada yang pernah seperti itu nggak Bu? Galau gara-gara cinta? Nggak usah nanya, Bapak udah tahu jawabannya. Pasti ada ya kan, jadi dia galau, nggak mau kerja, nggak mau masuk, banyak banget lah. Oke Bu, mungkin ini yang terakhir Bu, jika Ibu berkenan nih memberikan satu pesan penting buat mungkin leader yang nantinya mereka harus mengelola Gen Z, kira-kira apa yang paling penting untuk dilakukan oleh leader tersebut? Ya, satu, pahami, gitu ya, dengarkan, gitu, dan pelajari bagaimana pola bekerja mereka, gitu ya. Dan tidak ada salahnya leader ya melayani, ya dia kadang juga harus mengalah. Leader itu tidak selalu benar, kan? Kadang dia salah, ya akui saja bahwa Anda salah gitu, selama tidak salah terus ya. Kalau salah terus kok bisa dia jadi leader gitu. Tapi kalau dia salah dan mengakui bahwa dia salah, ya itu adalah tugas leader, bukan tabu sebetulnya hal seperti itu. Ya. Dan ketika dia menghadapi Gen Z, dia perlu untuk belajar juga
Gen Z adalah tempat dia belajar untuk dia bisa menjadi leader yang mampu mengelola semua orang. Jadi pelajarin saja apa yang harus dia lakukan. Kadang dia harus jadi orang yang sangat extrovert gitu ya. Ya, meskipun kadang juga agak dilematis juga kayak kalau mungkin orangnya agak terbebani dengan hal seperti itu gitu. Dan bagaimana kemudian dia harus mempelajari kosakata kekinian kayak gitu ya. Kan sekarang sudah banyak tuh di industri-industri yang tidak Pak, Bu, tapi bro gitu kan. Ini dipanggil bro gitu. Atau akang, teteh gitu ya. Supaya betul. Apa ya, tidak menimbulkan jarak. Karena mereka ingin menjadi tidak hanya layering Anda bos, saya bawahan, tapi kita adalah partner. Dan konsep untuk sebagai leader kan seperti itu, partner kan. Kita bekerja bersama. Leader nggak bisa kerja sendiri kan. Yang kerja siapa? Iya, bawahannya, timnya kan. Gitu. Tinggal bagaimana mereka membuat timnya termotivasi untuk ya kerja tadi. Gitu. Jadi ya tadi ya nggak perlu takut gitu ya untuk merekrut Gen Z gitu. Jangan sampai fenomena seperti ini membuat perusahaan nggak mau Gen Z banyak maunya, tidak. Tapi kalau memang mereka punya potensi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, ya silahkan, tinggal nanti bagaimana mengelolanya. Ya tadi, pahami dulu karakter mereka, dengarkan dulu, hargai apa yang mereka sampaikan, dan pelajari bagaimana sebetulnya kita harus berkomunikasi dengan mereka. Dan komunikasi itu tadi ya, komunikasi itu harus dibangun secara intens, tidak hanya dalam satu ya media sih ya virtual gitu, tapi ya tadi konsistensi perilaku, sikap, dan ucapan itu perlu untuk dijaga. Bisa personal touch lebih bagus lagi, secara langsung ya onsite, karena itu feel-nya beda. Sama kan teman-teman, kalau kuliah onsite dengan kuliah online kan feel-nya beda ya gitu. Kita bisa melihat berbagai macam bentuk bahasa verbal dan non verbal. Tapi kalau online kan ya kadang bisa, kadang nggak bisa, banyak noise-nya gitu ya, gangguan dan segala macam. Gitu sih. Itu sih, jadi tetap ya hadapi saja, karena bagaimanapun juga karyawan Gen Z akan semakin banyak kita temukan di tempat kerja. Bahkan suatu saat nanti akan ada yang namanya alpha ya Bu, di bawahnya alpha. Lagi yang sekarang sudah beta kan? Udah beta ya, udah beta. Tapi beta baru-baru masih pipik. Tantangannya makin besar lagi Bu seperti. Baik. Sip. Ibu Profesor, nah terima kasih banyak Ibu atas insight yang tentunya sangat berharga hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga Sobat Prospik yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang kita obrolkan hari ini ada maknanya dan bisa bermanfaat. Amin. Itu aja, mungkin sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.